Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febrianti Rustam dengan program studi Ekonomi Syariah, di mana tugas ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan, di mana kemiskinan dan ketidaksetaraan ini merupakan masalah global yang sudah ada sejak lama dan menjadi fokus perhatian banyak negara. Kedua isu ini saling terkait karena dapat memperburuk satu sama lain. Kemiskinan muncul ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan pasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, serta kesehatan. Kemiskinan dan ketidaksetaraan juga di sini mencakup beberapa faktor global seperti organisasi, globalisasi, perubahan iklim, dan konflik. Globalisasi ini misalnya meskipun membuka peluang ekonomi di banyak negara, juga sering menciptakan ketidaksetaraan karena mereka hanya memiliki akses atau keterampilan tertentu yang mampu memanfaatkannya. Seiring berjalannya waktu, banyak negara dan organisasi internasional berupaya mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ini melalui program-program pembangunan seperti redistribusi kekayaan, serta akses yang lebih merata terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan besar tetap ada karena struktur ekonomi dan sosial yang mendalam masih menjadi penghambat perubahan yang cepat dan efektif. Kemiskinan di sini merupakan suatu masalah yang menyangkut banyak aspek yang berkaitan dengan pendapatan yang rendah, pendidikan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah, dan buruknya lingkungan hidup di sekitar. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, di mana mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan di sini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, atau akses terbatas terhadap sumber daya publik seiring penyebab utama kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab utamanya kemiskinan di sini yaitu yang pertama, adanya ketidakadilan dalam distribusi pendapatan yang dapat menyebabkan kemiskinan tersebut terjadi, seperti penduduk miskin yang memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Yang kedua, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, di mana kondisi ini menyebabkan produktivitas yang rendah dan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, dan adanya diskriminasi. Yang ketiga itu adanya akses modal yang kurang, di mana masalah ini juga merupakan penyebab kemiskinan karena tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih serta biaya produksi yang lemah dan dapat memperburuk situasi kemiskinan ini. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa yang pertama itu ada teori modernisasi, di mana mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor internal dalam masyarakat seperti rendahnya pendidikan, kurangnya motivasi, dan budaya tradisional. Yang kedua ada namanya teori lingkaran setan. Nah, di sini teori lingkaran setan ini mengatakan bahwa penyebab kemiskinan itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan. Yang kedua, rendahnya tabungan menyebabkan rendahnya inflasi. Yang ketiga, rendahnya investasi menyebabkan keterbelakangan. Selanjutnya, keterbelakangan menyebabkan rendahnya produktivitas, dan yang terakhir, rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan.
kemiskinan terdiri dari dua, yaitu garis kemiskinan makanan atau dikenal sebagai GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau dikenal sebagai GKNM. Di sini garis kemiskinan makanan seperti karbohidrat, protein, sayur, dan buah, sedangkan garis kemiskinan non makanan itu seperti meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan serta kesehatan. Tadi dijelaskan kemiskinan, selanjutnya saya beralih ke ketidaksetaraan, di mana ketidaksetaraan di sini merupakan isu sosial yang mengacu pada perbedaan dalam akses dan distribusi sumber daya ekonomi maupun peluang di masyarakat. Adapun faktor-faktor dalam ketidaksetaraan yaitu yang pertama pendidikan, dan yang kedua tenaga kerja, yang ketiga kebijakan ekonomi, dan yang terakhir itu gender dan diskriminasi. Jadi sebagai kesimpulan di sini dikatakan bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan ini merupakan isu yang saling terkait dan fenomena yang saling terkait yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Terus ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi seringkali berpengaruh kemiskinan karena peluang untuk keluar dari kemiskinan menjadi lebih sulit diakses oleh kelompok miskin. Baiklah, mungkin itulah saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.